lubisnya. Air lubisnya berarti kan Sumatera Utara bedanya. Tapi kalau kita lihat, dalamannya memang tampangnya itu tampang Sumatera Utara, tapi dalamannya adalah Persib ya teman-teman semuanya ya. Ya, dulu itu tempat kerjanya namanya adalah LIPI, sekarang sudah berubah jadi PID. Nah, beliau nanti akan bisa membantu juga dari sisi hidrologinya, termasuk sisi lingkungan juga. Karena beliau juga banyak penelitian juga di sini, di antaranya itu ya. Ya, Kang Gani. Jadi hari ini kita ada 3 lokasi, ada 4 lokasi sebenarnya. Lokasi pertama yang kita kunjungi itu adalah batunya Batu Poyan ya, yang nanti kita datangi Batu Poyan. Keduanya nanti kita ketemu lagi ternyata Sungai Cimahi yang akan kita lalui nanti ke arah sedikit ke arah utara atau sedekat ke arah Parongpong. Si sungai itu bergeser tegak lurus, kemudian dipotong oleh sesar, dia berbelok ke arah kanan, dia ke arah barat dulu sedikit, kemudian dilurus lagi, artinya digeser oleh sesar Lembang. Nanti kita saksikan bersama-sama kenapa kok bisa bergeser. Nah ini ya, jadi kita langsung ke sini, lokasi ini, tapi sebelumnya nanti ada ke Curug Panganten nilainya, kita pengamatan dari atas lah. Curug Panganten kita tidak turun ke bawah, karena kalau kita cek dari bawah cukup banyak waktunya, kemudian terlalu banyak menyita waktu. Kemudian setelah dari sini kita geser masuk ke, ini terakhir si Curug Bubruk ya, di Curug Bubruk. Nanti kita akan pengamatan kenapa kok bentuknya seperti ini juga nanti. Begitu ya, ini adalah, semuanya itu di aliran Sungai Cimahi semua ya. Cimahi semua aliran sungai. Ya. Oke, sedikit brief dulu nanti sebelum ke Kang Fajar tentang interpretasi mengenai Sungai Cimahi. Bisa kelihatan teman-teman, bisa geser lagi maju ke depan juga boleh. Ya. Nah, ini yang menarik ya teman-teman semuanya. Ini ada warna biru, ada warna merah. Ada warna biru dan warna merah ya. Warna merah ditulisnya adalah S, depannya S. Dan juga S, kalau warna biru diawali dengan huruf T ya. Ada S. S itu artinya adalah Gunung Sunda. Sunda nanti terbagi 2, ada Prasunda dan Sunda. Kalau T adalah Tangkuban Parahu. Ya, kemarin di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas juga ya. Ada sebuah kaldera namanya kaldera Sunda, kemudian dia meletus, kemudian muncul gunung api yang baru namanya Gunung Sunda. Gitu ya. Gunung Tangkuban Parahu. Di antara kaldera Sunda, ini ya, kalderanya ini ya. Jadi batuan yang paling tuanya itu adalah warna merah yang pertama kali muncul. Yang dilontarkan dan didapatkan di sekitar tubuhnya. Ini namanya adalah SAP, ada SI. SAP adalah di sini ya. SAP adalah aliran piroklastik. Jadi kalau misalnya gunung api meletus, apa aja dilemparkan? Di antaranya material gunung api. Ada kerikil, ada abu, ada bongkar-bongkar lava dan segala macam. Nah kemudian kalau S ini di sini apa? Ya, namanya adalah satuan lava. Ada lava, ada piroklastik. Yang ini nih lava. Jadi kalau pas kita garis di sini itu ketemu dengan piroklastik, ketemu juga dengan sedikit lava. Kemudian juga nanti ketemu dengan T. T itu adalah dari material gunung Tangkuban Parahu. Yang biru ya. Jadi ini yang merah ini ditumpuk atau ditutupi oleh material yang lebih muda dari Gunung Tangkuban Parahu. Kira-kira umurnya berapa? Hah? SD kene. Saya kata ulang tahun kanu aktena bedanya akte lahirnya di capilnya. Gunung Sunda ini ada beberapa penelitian menyatakan bahwa pernah meletus sekitar mulai membangun dirinya itu sekitar 1 juta tahun yang lalu. Kemudian mulai meletus semenjak 530.000 tahun yang lalu. Letusan pertama Prasunda, kemudian disusul oleh letusan Sunda pada 200 sampai 102.000 tahun yang lalu. Baru muncul Gunung Tangkuban Parahu di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi material apa aja yang kita lalui di antara ini? Material Sunda dan material Gunung Tangkuban Parahu. Ya, 3 kali letusan Kang. Gunung Sunda, Sunda Prasunda, Sunda baru Tangkuban Parahu. Itu ya, yang naik itu di sebelah sini ada yang turun ya. Jadi sesar Lembang di sini. Kemudian ada warna kuning, ada warna hijau dan ada warna merah. Kuning menandakan dari material Gunung Sunda dan Tangkuban Parahu. Ini lebih tua lagi, bisa jadi adalah Prasunda. Bagaimana kita tahu? Dibor biasanya. Dibor dalam tertentu. Dibor nanti ketahuan bahwa ini apakah batuannya batuan apa. Ketemu dengan warna hijau. Ada kuning, ada merah, ada hijau. Hijau apa? Menandakan tadi apa? Endapan danau. Jadi danau itu kalau kita perhatikan ada hijau, ada kuning berulang-ulang. Dia menandakan apa kira-kira? Beberapa kali endapan. Ya, beberapa kali naik turun permukaan danau. Saat lah, dia kan ngebedahkeun, akhirnya ngebedahkeun turun. Saat kemudian muncul di permukaan batuan piroklastiknya, kemudian setelah itu diendapkan lagi. Berapa kali pengulangannya?
menurut penelitian dari Mekdam ini sampai 7 kali antara surut naik terus pasang surut terus. Jadi bayangkan bahwa Danau Purba Bandung itu tidak pernah dalam satu genangan kemudian sampai dari mulai 100.000 sampai 20.000. Tapi dia ternyata pasang fluktuatif ya. Kita tadi sudah dijelaskan mengenai informasinya dari peta. Sekarang kita lihat dari visual dari mata langit ya. Dari kalau Denny senangnya nyebutnya mata langit dari satelit ya, atau dari drone. Nah ini dari satelit lebih besar dari drone. Kita bisa lihat ini semua yang namanya sebagai cekungan Bandung. Ya, kalau sekarang disebutnya Bandung Raya. Mulai dari daerah Padalarang di sini, Raja Mandala sampai ke daerah Sumedang. Ya, di sini. Jadi kita bisa lihat bentuknya seperti satu cekungan yang sempurna. Ya, dan sekarang kita lagi di sini nih, di batas barat dari cekungan air tanah Bandung. Jadi ini Cimahi di sini. Jadi ada Gunung Lagadar ya, kemarin kita udah main di daerah selatan ya, Cimahi Selatan. Kita udah lihat deretan gunung yang paling tua nih ya, paling tua, lebih tua dibandingkan gunung-gunung api yang terbentuk di daerah Taman Perahu ataupun dari ini. Jadi mereka di sini ya, kita kemarin udah jalan-jalan ke sana cukup banyak. Sekarang kita akan main dari sini naik ke utara. Ya, jadi naik ke utara. Jadi kita bisa lihat Cimahi itu ada di batas barat dari air tanah sistem air tanah Bandung. Ya, kalau bicara air tanahnya ada dua nih, kita lihat yang sama-sama hijau. Ini yang disebut sebagai cekungan air tanah Batu Jajar. Ini yang disebut sebagai cekungan air tanah Bandung. Cimahi itu masuk cekungan air tanah Bandung di sini. Nah, yang warnanya nggak ada motif corak ini adalah corak gambar tinggian topografi. Ini yang disebut sebagai dataran Bandung atau yang dulu disebut sebagai endapan danau. Ya, jadi tadi kalau mau ngebedain yang mana endapan danau, yang mana endapan gunung api, kita goes, jangan pakai motor. Ya, lu cangkel pasti gunung api ya tak, nanjak gitu ya. Kalau danau karena dia dulunya danau, datar, enak. Jadi gampang lihatnya. Sama di Cimahi juga kalau pengen lihat yang mana yang udah masuk ke danau Bandungnya, itu tinggal kita naik sepeda bisa lihat ya. Kalau dari motor tekarasa soalnya nanjak yang datar napan gitu. Jadi kita akan main di sini, kita akan naik ke hulunya nih. Ke hulu daripada Sungai Cimahi. Jadi ini Sungai Cimahi di sini ya. Jadi jangan salah ya, sungai seperti ini sebenarnya ini adalah jantungnya, urat nadinya dari kota Cimahi. Kalau sungai ini nggak ada airnya, Cimahi bubar gitu ya. Karena sumber airnya dari sini. Jadi ini nggak pernah banjir ya, karena sudah banyak terbagi di atas. Ya, jadi gitu. Ada yang tahu kenapa pos jaganya di sana? Kenapa nggak di Cipatat gitu? Kenapa nggak di Ciberem sini? Kenapa di sana? Satu, dia dekat dengan Sungai Cimahi. Orang kan perlu air, jangan pos deh. Nah, yang lain apa? Kalau dari segi militer ya, dia melewati dulu ini daerah Lagadar ini, Gunung Asata. Jadi kan orang udah nanjak baru turun, kelihatan kan? Oh ini daratan ya kan? Gitu. Jadi bisa dijaga di situ. Makanya posnya di situ. Jadi salah satu. Nah setelah di situ berkembang, ya kenapa nggak sekalian bikin pos militer? Nah cocok akhirnya jadi kota Tangsi ya, kota militer dulu. Jadi dulu awalnya di situ, baru kota Bandung terus mekar, bersatu akhirnya kan. Banyak masyarakat tinggal di sini, tapi awalnya nih, mana yang asli Cimahi nih? Ada yang asli Cimahi? Ayah garis tentara ada? Ayah garis tentara ada? Oh? Nah biasanya mah ayah garis tentara ada dengan orang Cimahi mah. Mendirunut-runut ya ayah tuh kemana gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi kita bicara Cimahi, itu tadi, dan sekarang kita akan bicara mengenai urat nadinya.